Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau. Kali ini kami akan membawakan cerita tentang Putri Kacamayang asal mula Kota Pekanbaru, karya Wahyu Ningrum. Pada zaman dahulu, di tepi Sungai Siak berdirilah sebuah kerajaan yang bernama Gasib. Kerajaan Gasib mempunyai panglima yang gagah perkasa dan disegani Panglima Jimpam namanya. Selama ia menjadi panglima kerajaan Gasib, tiada satupun kerajaan lain yang dapat menaklukkannya. Raja Gasib mempunyai seorang putri tunggal yang amat termasyhur kecantikannya, yang bernama Kacamayang, atau disebut juga Putri Kacamayang. Namun demikian, tak seorang pun yang berani meminang Putri Kacamayang ini. Semua raja merasa segan kepada Raja Gasib, yang terkenal mempunyai panglima Jimpam yang gagah berani itu. Pada suatu hari, Raja Aceh memberanikan dirinya untuk meminang Putri Kacamayang. Untuk menyampaikan maksud pinangan itu, maka diutusnyalah 2 panglima menghadap Raja Gasib. Mohon maaf, Panglima. Aku tidak bisa menerima pinangan dari Raja Aceh. Mendengar laporan kedua utusannya tersebut, penolakan dari Raja Gasib, maka Raja Aceh sangat kecewa dan merasa terhina. Raja Aceh sangat marah. Wahai Panglima, kumpulkan semua bala tentara. Kita akan memerangi kerajaan Gasib. Karena Raja Gasib telah mengenal sifat Raja Aceh, maka dipersiapkannya pasukan perang kerajaan untuk menghadapi serangan yang mungkin terjadi. Panglima Jimpam memimpin penjagaan di Kuala Gasib, yaitu di daerah di sekitar muara Sungai Siak. Rupanya, segala persiapan kerajaan Gasib diketahui oleh kerajaan Aceh. Mereka mengetahui bahwa Panglima Jimpam berada di Kuala Gasib. Oleh sebab itu, pasukan Aceh berusaha mencari jalan lain untuk masuk ke Gasib. Dan mereka membujuk para penduduk untuk menunjukkan jalan masuk ke kota Gasib. Dan terpaksa para penduduk itu menunjukkan jalan menuju kota Gasib. Dengan melalui jalan darat, maka sampailah prajurit Aceh ke negeri Gasib tanpa melewati penjagaan Panglima Jimpam dan anak buahnya. Pada saat prajurit Aceh memasuki negeri Gasib dan mulai menyerang penduduk, Tolong, ampun kami Tuan. Semua penduduk berlari ketakutan. Sedangkan Raja Gasib waktu itu sedang bercengkrama dengan keluarganya di istana. Ketika prajurit Aceh telah menyerbu ke halaman istana, barulah sadar Raja Gasib. Namun semua itu sudah terlambat. Semua pengawal tidak sempat mengadakan perlawanan karena sudah tewas di ujung rencong Aceh. Istana dengan mudah dikepung. Raja Gasib tidak dapat berbuat apa-apa selain tetap berdiri di tempat. Dalam sekejap, prajurit Aceh berhasil melarikan Putri Kacamayang yang cantik jelita itu. Tolong ayah, tolong! Panglima Jimpam datang ke Kuala Gasib dan melihat pasukan Gasib yang sudah bersimbah darah. Panglima Jimpam sangat marah sekali dan dia bertekad akan membawa kembali Putri Kacamayang ke Gasib. Dengan kesaktiannya, tak berapa lama Panglima Jimpam sampai di Aceh. Prajurit Aceh telah mempersiapkan diri menyambut kedatangan Panglima Jimpam. Di pintu istana telah disiapkan 2 ekor gajah yang sangat besar. Dengan gagah perkasa, Panglima Jimpam meloncat ke atas punggung gajah. Dan dengan kesaktiannya, dia bisa menjinakkan kedua gajah tersebut. Raja Aceh sangat terkejut.
Dengan keberanian dan kesaktian Panglima Jimpam menjinakkan gajah-gajah tersebut. Wahai Panglima Jimpam, aku sangat mengakui kesaktian dan kehebatanmu. Maka itu, aku akan menyerahkan Putri Kacang Mayang kepadamu kembali. Setelah menerima Putri Kacang Mayang, Panglima Jimpam segera pulang ke Gasip dengan membawa Putri Kacang Mayang yang lagi sakit. Ternyata di dalam perjalanan angin sangat kuat, membuat Putri Kacang Mayang tidak sanggup bertahan. Sehingga sesampai di muara Sungai Kuantan, Putri Kacang Mayang tidak kuat lagi menahan sakitnya. Dan akhirnya Putri Kacang Mayang meninggal dalam perjalanan pulang menuju ke Gasip. Panglima Jimpam membawa jenazah Putri Kacang Mayang ke hadapan Raja Gasip. Melihat Putri Kacang Mayang yang telah wafat, seisi istana dan penduduk negeri Gasip berkabung. Jenazah Putri Kacang Mayang segera dimakamkan di Gasip. Sejak kehilangan putri, Raja Gasip sangat sedih dan kesepian. Setiap malam aku selalu membayangkan Putri Kacang Mayang. Perasaan sedih itu membawa dan selalu menghantui Raja Gasip. Sehingga Raja Gasip memutuskan untuk meninggalkan istana dan menyepi ke Gunung Ledang, Melaka. Sepeninggal Raja Gasip, Panglima Jimpam pun tidak ingin tinggal di istana ataupun menguasai kerajaan Gasip. Sifatnya yang setia tidak membuatnya ingin menikmati kesenangan di atas kesedihan orang lain. Dia pun tidak mau mengambil milik orang lain walaupun kesempatan itu ada di depannya. Akhirnya, atas kehendaknya sendiri, Panglima Jimpam berangkat meninggalkan Gasip dan membuka sebuah perkampungan baru yang dinamakannya Pekanbaru. Sampai saat ini, makam Panglima Jimpam masih dapat kita saksikan di Hulu Sail, sekitar 20 km dari kota Pekanbaru. Nah, tamat. Sampai di sini dulu ya cerita Putri Kacang Mayang asal mula kota Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.